Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu dari Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori stimulus respon dari Neil E. Miller dan John Dollar. Silakan disimak teman-teman. Selanjutnya, terdapat biografi singkat dari seorang Neil E. Miller dan John Dollar. Neil E. Miller dilahirkan di Milwaukee, Wisconsin pada tanggal 3 Agustus 1909 dan meraih gelar B.S. dari Universitas Washington pada tahun 1931. Sedangkan John Dollar dilahirkan di Menansa, Wisconsin pada tahun 1900 dan menerima gelar PhD dari Sosiologi di Universitas Chicago pada tahun 1931. Dollar dan Miller sangat terkenal di kalangan psikologi berkat karya eksperimental dan teoritisnya yang cermat tentang proses pemerolehan dorongan-dorongan, hakikat perkuatan, dan penelitian tentang konflik. Selanjutnya, terdapat teori struktur kepribadian dari Dollar dan Miller mengenai kebiasaan atau habit yang memiliki sifat struktural. Habit adalah ikatan atau asosiasi antara stimulus dengan respon yang relatif stabil dan bertahan lama dalam kepribadian yang terpusat pada proses belajar dan pentingnya kelompok habit dalam bentuk stimulus dan respon verbal. Selain itu, Dollar dan Miller juga mempertimbangkan dorongan sekunder seperti rasa takut sebagai bagian dari kepribadian yang relatif stabil. Kemudian, terkait motivasi dan proses belajar, Dollar dan Miller sangat memusatkan perhatiannya pada motif-motif penting seperti kecemasan atau dorongan. Selain itu, Dollar dan Miller juga mengemukakan bahwa bukan hanya dorongan primer yang diganti oleh dorongan sekunder, tetapi hadiah atau penguat yang primer ternyata juga diganti dengan hadiah atau penguat sekunder. Sedangkan pada proses belajar, dorongan sekunder yang dipelajari manusia dapat dipelajari melalui belajar rasa takut dan kecemasan. Dengan demikian, untuk bisa belajar, seseorang harus menginginkan sesuatu, mengenalinya, mengerjakannya, dan mendapatkannya. Dalam menggambarkan proses mental yang lebih tinggi, Dollar dan Miller membagi dalam 4 aspek antara lain. Yang pertama, generalisasi stimulus. Semakin mirip stimulus lain itu dengan stimulus aslinya, maka peluang terjadinya generalisasi tingkah laku, emosi, pikiran, atau sikap semakin besar. Yang kedua, reasoning. Reasoning memberi kemudahan untuk merencanakan, menekankan tindakan pada masa yang akan datang. Yang ketiga, bahasa. Kata dapat menguatkan tingkah laku sekarang secara verbal dengan menggambarkan konsekuensi masa yang akan datang. Yang keempat, secondary drive. Stimulus yang sering berasosiasi dengan kepuasan dorongan primer dapat menjadi reinforcement sekunder. Selanjutnya, terkait kesadaran, Dollar dan Miller membagi isi kesadaran menjadi 2, antara lain, yang pertama, ketidaksadaran berisi hal yang tidak pernah disadari, juga apa yang dipelajari secara nonverbal dan detail dari berbagai keterampilan motorik. Yang kedua, kesadaran yang berisi apa yang pernah disadari tetapi tidak bertahan dan menjadi tidak disadari karena adanya represi. Lalu, Dollar dan Miller menjelaskan mengenai psikopatologi dan perubahan tingkah laku. Dollar dan Miller memandang tingkah laku normal dan neurotik dalam satu kontinum, dan bukannya 2 hal yang terpisah. Tingkah laku neurotik dipelajari memakai prinsip yang sama dengan belajar tingkah laku normal, namun sering berkembangnya situasi ekspresi kebutuhan dasarnya, maka akan membentuk konflik yang terus berlanjut sampai dewasa. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.